Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua, menjadikan kita orang-orang yang bisa ikhlas dalam setiap amal perbuatan, dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa berada di atas ketaatan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian Kitabul Jami', yang pada kesempatan kali ini kita akan ambil dua hadis, ya. Yang hadis ini salah satunya adalah doa dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian hadis yang kedua adalah terkait dengan hukum seputar perdebatan dan bercanda. Ya, ini adalah termasuk dari bumbu-bumbu kehidupan. Tidak ada orang yang di dalam hidupnya, ulun tidak tahu apakah ada orang yang bisa tidak bercanda di dalam hidupnya. Ya, pasti akan ada namanya bercanda. Nah, di dalam Islam bercanda itu ada adabnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Begitu pula dalam berdebat, ya, ada hal yang harus diperhatikan, baik itu debat terkait dengan masalah agama ataupun yang lainnya. Baik, yang pertama kita akan masuk ke hadis yang pertama terlebih dahulu. Hadis ini adalah diriwayatkan dari Qutbah bin Malik. Ulun akan bacakan hadisnya. An Qutbah ibni Malik radhiyallahu taala anhu, dari Qutbah bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah hambamu dari akhlak yang buruk, ya, dari kemungkaran yang kaitannya adalah dengan akhlak, wal a'mal, dan juga dari perbuatan-perbuatan yang buruk, wal ahwa, dan juga dari nafsu yang buruk, wal adwa, dan juga dari penyakit-penyakit, ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Hakim. Juga hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kandungan hadis ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa akhlak itu salah satu kunci kita bisa mendapatkannya. Maksudnya di sini adalah akhlak yang mulia. Itu salah satu kunci kita untuk mendapatkannya adalah dengan berdoa dan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ada orang yang memang terlahir dengan akhlak yang baik. Contoh seperti ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan bahwasanya ada sahabat Nabi yang bertanya, ya, apakah akhlak ini ulun dapatkan wahai Rasulullah, ataukah ini memang ulun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlahir dengannya? Maka kata Nabi SAW, balillahu jabalaka alaihima. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang membuat engkau terlahir dengan akhlak tersebut. Artinya ada akhlak itu yang memang keturunan, ada orang memang penyabar, ada orang yang memang dermawan. Tapi ada akhlak itu yang muktasab, akhlak yang merupakan berdasarkan dari usaha dia, bagaimana dia membiasakan dirinya untuk bersabar, bagaimana dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan akhlak yang baik tersebut. Nah, ini adalah kunci atau salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan akhlak yang baik, yaitu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan akhlak yang baik. Baik. Di antara doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa mendapatkan akhlak itu adalah sebagaimana yang tadi kita dengar. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 4 perkara di dalam hadis ini, ya. Allahumma jannibni munkaral akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Jadi ada 4 perkara yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlindung, ya,
di dalam hadis tersebut. Ya, 4 perkara ya yang Rasulullah berlindung sallallahu alaihi wasallam, ya, berlindung darinya. Kita akan bahas satu persatu secara singkat. Ya. Yang pertama, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya adalah akhlak yang buruk, mungkaratil akhlak. Jadi akhlak yang buruk. Yang kedua adalah perbuatan yang buruk. Yang ketiga, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya adalah nafsu yang buruk. Dari jiwa yang buruk. Baik, yang keempat adalah dari penyakit. Baik. Ini masing-masing ada penjelasannya. Ulun akan mulai dari yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya dijauhkan dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu kita semua tahu bahwa akhlak itu bisa tercermin dari yang kaitannya dengan hati, bisa yang tercermin yang kaitannya adalah dengan perbuatan, bisa yang tercermin yang kaitannya adalah dengan lisan. Tapi di dalam hadis ini, apa bedanya antara yang nomor 1 dengan yang nomor 2? Para ulama menjelaskan bahwa apabila digabung seperti ini dalam satu hadis, Rasulullah meminta yang pertama adalah berlindung dari akhlak yang buruk, yang kedua adalah dari perbuatan yang buruk. Maka berarti yang nomor 1, akhlak yang buruk di sini yang dimaksudkan adalah yang kaitannya dengan batin. Seperti contoh, misalnya contoh hasad. Contoh seperti sombong. Ya, dan akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Ya, misal seperti juga prasangka buruk. Baik, ini adalah yang kaitannya dengan batin. Ya, dengan apa tadi Pak? Batin. Sebenarnya akhlak yang buruk itu tercakup juga dari lisan yang buruk, perbuatan yang buruk. Tapi ketika ini digabungkan dalam satu konteks hadis, maka berarti maknanya kata para ulama, akhlak yang buruk di sini adalah yang kaitannya dengan apa? Batin. Yang kedua adalah perbuatan yang buruk. Nah, ini adalah kaitannya dengan akhlak yang tercermin, baik itu adalah dari lisan atau perbuatan. Apa Pak? Dari lisan atau perbuatan. Contoh seperti misalnya kata-kata kotor, kasar, atau misalnya akhlak yang buruk yang kaitannya dengan perbuatan. Ya, contoh seperti menghina dengan isyarat. Ya, makanya di antara bentuk penghinaan itu bukan cuma dengan lisan, jemaah sekalian. Bisa dengan isyarat tangan, bisa juga dengan isyarat mata. Ya, itu termasuk di antara bentuknya. Contoh akhlak yang buruk, mudah memukul. Ini akhlak buruk, jemaah sekalian. Dikit-dikit anak dipukuli, dikit-dikit ya bini dikibit, ya, dikit-dikit ya. Ini termasuk akhlak yang buruk. Ya. Tapi akhlak buruknya pakai apa? Pakai tangan. Makanya ketika salah seorang wanita meminta pendapat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana nih di antara dua laki-laki yang harus aku nikahi ya Rasulullah? Mana yang diterima? Karena dua-duanya itu ngelamar. Termasuk di antara yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fulan, kata Rasulullah SAW, adalah la yada'u asahu an atiqihi. Dia ini tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama adalah dia tuh suka safar. Karena tidak setiap wanita kuat kalau suaminya tuh safar terus, berjalanan terus, atau misalnya safar berdagang dan lain sebagainya. LDRan. Tidak semua wanita bisa kuat. Jadi dikasih pertimbangan sama Rasulullah. Yang kedua maknanya kata para ulama adalah laki-laki tersebut suka memukul. Makanya maknanya adalah dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Berarti suka memukul itu apa? Akhlak yang
buruk, sehingga dijadikan oleh Rasulullah pertimbangan untuk wanita tersebut apakah menerima lamarannya atau tidak. Bisa dimengerti sampai ini jamaah sekalian? Baik. Jadi ini termasuk akhlak yang buruk ya, suka memukul. Baik. Kemudian yang berikutnya nafsu yang buruk. Nafsu yang buruk ini apa kriterianya? Para ulama menyebutkan nafsu yang buruk, jiwa yang buruk, keinginan yang buruk itu adalah yang bertentangan dengan ya syariat. Dalam hal ini bertentangan dengan syariat ini adalah yang tidak sesuai dengan petunjuk ya, Al-Quran ataupun juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk jiwa yang buruk. Makanya di awal mungkarat, berarti ada jiwa yang baik jemaah sekalian. Nafs itu artinya adalah apa? Nafsun itu artinya jiwa jemaah sekalian. Kalau di wadah kita kan nafsun itu artinya nafsu nih, ya kan? Nafsu itu selalu buruk. Tapi di dalam bahasa Arab, nafsun itu artinya ada nafsun, ada jiwa yang baik sebenarnya. Makanya di awal disebut oleh Rasulullah ada mungkaratnya. Yang berlindung kita darinya adalah jiwa yang membawa menuntun kepada keburukan. Ya, makanya ada di dalam Al-Quran ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Ada apa? Ya, jadi nafsu itu kalau di dalam bahasa Indonesia dia berbeda dari yang ada di dalam bahasa Arab. Bisa dimengerti? Sampai sini jemaah sekalian. Baik. Jadi bagaimana nafsu yang buruk? Yang membawa kita kepada segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Apabila kita berkehendak untuk memandang kepada sesuatu yang dilarang, berarti ini jiwa yang menuntun kita kepada keburukan. Dari yang semacam itulah kita diperintahkan melewati hadis ini untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Kalau ada jiwa ini ingin ya untuk mendolimi orang lain, ya. Ada jiwa ini berkeinginan untuk berbuat curang, ada jiwa ini berkeinginan untuk misalnya ya tidak menunaikan hak orang lain, berarti itu adalah nafsu yang buruk. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah penyakit. Jadi penyakit ini ya, yang seperti apa yang kita diminta untuk berlindung dari penyakit seperti itu. Nah, penyakit ini ada kriterianya jemaah sekalian. Penyakit yang ya menjauhkan kita dari Allah. Ini yang kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati hadis ini untuk kita berlindung darinya. Ada ternyata sakit itu yang membuat kita dekat dengan Allah. Ada ternyata sakit itu yang justru jalan untuk kita itu dapat hidayah dan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak boleh kita minta sakit. Nggak boleh jemaah sekalian. Ya. Tapi kalau kita ini minta perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Entah itu penyakitnya berat ataupun penyakitnya ringan. Contoh penyakit yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, pian kalau garing kada kawa ke masjid lagi. Itu kan artinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya membuat kita sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita meminta kepada Allah ya agar supaya dijauhkan dari penyakit yang bisa menjauhkan, menyulitkan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya memang sudah garing ya, ternyata garingnya itu justru malah membuat rajin seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu ya kita harus bersabar. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidaklah ada seorang muslim yang tertimpa penyakit demam, sakit, kecuali dengannya dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ulun ulangi sekali lagi 4 perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk kita berlindung, atau Rasulullah SAW meminta untuk berlindung ya dari 4 perkara tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah akhlak yang buruk. Ini maknanya adalah akhlak yang buruk yang kaitannya dengan apa? Batin. Sebagai contoh tadi hasad, sombong, prasangka buruk dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perbuatan yang buruk. Ya, contoh ini adalah kaitannya dengan lisan dan juga perbuatan ya, seperti kata-kata kosong, kata-kata kotor, kata-kata kasar ya, menghina dengan isyarat atau juga mudah memukul. Ini akhlak yang buruk ya. Jadi kalau pian
Ada orang itu mudah sekali untuk ya memainkan tangannya. Ini kriteria untuk orang yang artinya kalau pian tahu ada orang yang mau ngelamar anak pian, tapi pian, wah ini orangnya ini mudah banget untuk misalnya memukul. Nah, itu kriteria yang pian harus pikirkan untuk tidak diterima. Ya, makanya ulun pernah cerita juga di sini. Ulun kenal ada orang jamaah sekalian. Kalau dia marah itu batis ayam tuh bisa dipatahnya. Ayam siapa? Ayamnya juga dipatahnya. Habis itu dia juga menyesal. Ya. Wah, batis ayam seorang kan dipatah untuk melampiaskan kemarahannya. Ya. Jadi ya, artinya mudah ringan untuk memainkan tangan, untuk menyakiti orang, untuk memukul orang, ini bukan sesuatu yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nafsu yang buruk yang bertentangan dengan syariat. Semua yang bertentangan dengan syariat itu adalah termasuk dari nafsu yang buruk. Makanya ini adalah doa yang sangat agung sekali, jamaah sekalian. Adalah doa yang sangat agung sekali karena doanya singkat tapi cakupannya sangat luas sekali. Ya, doanya singkat tapi cakupannya sangat luas sekali. Yang keempat adalah apa? Penyakit. Penyakit yang seperti apa? Penyakit yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi, ulun ulangi sekali lagi, doanya adalah Allahumma jannibni ya munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Jadi, mau ulun tuliskan kah doanya? Boleh ya? Baik, ulun tuliskan ya. Ini bisa kita pakai untuk pada saat kita berdoa, pada saat sujud, pada saat di sepertiga malam terakhir. Ini udah ya? Boleh ulun hapus ya? Boleh ya? Baik. Wah, permanen ini, Pak. Ini ada ini kah, apa namanya, tisu basah atau apa gitu. Kita bisa gini. Jadi kita ini sampai tuntung bisa menghapus ini ya nih. Baik, jadi ulun tuliskan doanya di sini ya. Ini mungkin Allahumma ya jannibni munkarati al-akhlaq. Ini doa sangat agung sekali jamaah sekalian. Munkaratil akhlaqi ya wal a'mali wal ahwa'i. Pendek ini jamaah sekalian. Wal ahwa'i wal ya adwa'i. Nah, ini Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Artinya ya Allah, jauhkanlah, jannibni ini artinya adalah jauhkanlah munkaratil akhlaq, akhlak yang buruk dan perbuatan yang buruk. Al a'mal ini berarti perbuatan, wal ahwa dan juga hawa atau nafsu yang buruk ya, wal adwa dan juga jauhkanlah kepada hambamu ya penyakit yang membawa keburukan. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ini doanya sangat pendek sekali, tapi bisa jadi doa yang pendek ini akan berpengaruh dan merubah seluruh tatanan dan juga arah hidup kita. Dah, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Pienang pina garing-garing, sakitan betis, rematik, apa segala ini termasuk doa untuk meminta kesembuhan. Termasuk doa untuk meminta kesembuhan. Sudah? Bisa dimengerti? Kalau sudah, ya kita akan lanjut kepada hadis yang berikutnya. Berapa menit lagi habis, Pak? Oh, harus lagi. Baik. Kemudian yang berikutnya. Kita masuk ke dalam hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya adalah an Ibni Abbasin.
dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ulun boleh minta tolong sambil dihapuskan, Pak. Baik. Sambil ulun bacakan hadisnya, ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Ya. Janganlah engkau mendebat saudaramu dan janganlah engkau bercanda dengannya. Nanti akan kita sebutkan debat yang bagaimana, bercanda yang bagaimana. Wala tu'idhu mau'idan fatukhlifahu. Dan janganlah engkau berjanji sementara engkau tahu engkau akan mengingkarinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Apakah dia sahih ataukah lemah? Namun wallahu taala alam, yang lebih kuat adalah hadis ini sanadnya lemah. Namun semua dari larangan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa larangan itu memang terlarang di dalam syariat kita. Contoh seperti larangan untuk berdebat. Kan yang pertama tadi, jangan engkau mendebat saudaramu. Itu satu. Yang kedua, la tumazihhu, jangan bercanda. Ada juga bercanda yang tidak diperbolehkan. Ya. Wala tu'idhu mau'idan fatukhlifahu. Jangan engkau berjanji sementara engkau tahu engkau akan mengingkarinya, dengan niat engkau mengingkari. Ini juga tidak boleh, karena berjanji kemudian mengingkari itu termasuk dari tanda-tanda orang munafik. Baik. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Ya, pembahasan yang pertama terkait dengan masalah berdebat. Ya, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ada hadis lain, ya, yang menunjukkan bahwasanya orang berdebat itu, orang suka berdebat itu tercela, jemaah sekalian. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasam." Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka berdebat. Ya, orang yang suka berdebat. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ya, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqa. Aku akan menjamin, kata Nabi, rumah di tepian surga, istana di tepian surga, bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun mereka berada di atas kebenaran. Nah, kita mungkin bertanya, ini maksud hadisnya apa? Orang benar kok nggak boleh berdebat, kan begitu kan? Kita mungkin bisa jadi bertanya. Nah, nanti akan kita sebutkan kriterianya. Baik, intinya jamaah sekalian, berdebat itu hukum asalnya, ya, hukum asalnya itu adalah terlarang. Hukum asalnya terlarang. Kita akan bisa mengetahui ada debat yang mungkin kita diperbolehkan, ada debat yang tidak diperbolehkan. Nah, mungkin kita ambil sudut pandang debat yang macam apa yang tercela, supaya kita tahu nih, berarti kalau lawannya berarti boleh. Baik, kita akan sebutkan kriteria debat yang tercela. Ya. Yang ketujuh, berdebat di media sosial atau yang suka berdebat, ya, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, ya. Kadang bisa juga dengan teman sekantor, gawiannya berdebat aja terus. Ya. Itu harus diperhatikan. Ada kriteria debat yang tercela, yang lawannya berarti adalah debat yang terpuji. Baik, kita akan ambil sudut pandangnya dari kriteria debat yang tercela. Baik, yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, salah satu kriteria debat yang tercela, para ulama menyebutkan adalah, ya, debatnya itu bukan untuk mencari kebenaran. Artinya di sini niatnya bukan untuk mencari kebenaran. Ini tercela jamaah sekalian. Baik. Pertanyaannya, contohnya bagaimana? Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama. Contoh yang pertama adalah untuk hanya sekedar mencari kemenangan. Ya. Mencari kemenangan. Dia tidak peduli, Pak. Yang penting dia menang.
supaya terdengar oleh orang, ini fulan harap berdebat, menang dia debat di mana-mana, di masjid sini menang, di masjid sana menang, ya di forum ini menang, di forum sana menang, sehingga niatnya bukan lagi untuk mencari kebenaran, tapi untuk menunjukkan bahwa dia selalu menang kalau dia berdebat dan kalau dia berdiskusi. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi debat itu bukan buat cari menang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau menyebutkan, ya, demi Allah, aku itu berharap kebenaran itu muncul dari lisan lawan debatku. Wah, ini sudah luar biasa sekali, Pak. Imam Syafi'i itu yang penting muncul kebenarannya. Terserah mau dari lisan beliau, bahkan beliau berharap bahwasanya kebenaran itu justru muncul dari lawan debat beliau. Namun pian sudah, pokoknya yang penting menang, tidak peduli. Padahal kadang-kadang kita bisa jadi sadar yang lawan debat kita lah sebenarnya yang di atas kebenaran. Pokoknya kita kada hendak sopan. Itu berarti sudah sah, itu tercela, jamaah sekalian. Bisa dimengerti sampai sini? Ini yang ketujuh, berdebat bukan untuk mencari kemenangan. Yang kedua di antara contohnya adalah untuk menunjukkan kehebatan. Menunjukkan kehebatan. Kalau yang pertama contoh ini, pertama cari kemenangan. Yang kedua untuk menunjukkan kehebatan. Dia tahu bahwasanya, ya, ini debat tidak ada manfaatnya misalnya. Tapi yang penting dia pengen tampil aja dulu. Yang penting orang tahu kalau dia eksis. Yang penting orang tahu kalau dia punya ilmu di dalam masalah itu. Untuk menunjukkan kehebatan dia, untuk menunjukkan kefasihan dia. Ini termasuk yang tercela karena tujuannya bukan lagi untuk mencari kebenaran, tapi untuk menunjukkan kehebatan, untuk menunjukkan kalau dia hafal ratusan hadis, untuk menunjukkan kalau dia bagus ya dalam beristidlal dengan Al-Qur'an. Wah, pokoknya lancar ayatnya. Hanya untuk menunjukkan kemampuannya, hanya untuk menunjukkan kehebatannya. Ini adalah termasuk perdebatan yang tercela. Bisa dimengerti sampai sini? Karena tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi menunjukkan kemampuan. Yang ketiga di antara contohnya adalah untuk merendahkan. Merendahkan. Di berdebat itu bukan mencari kebenaran, tapi yang penting bagaimana caranya dia bisa membuat lawan debatnya malu. Bagaimana dia bisa membuat lawan debatnya itu sopan. Bagaimana dia bisa membuat lawan debatnya itu pulang dengan kepala tertunduk. Itu tujuan dia, bukan untuk mencari kebenaran. Ya, ini termasuk perbuatan yang tercela. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Debat, tapi pian niatnya, wah, aku kada mau, aku sopan, ikam nah harus bulik dengan rasa malu atau dengan rasa sopan. Nah, ini termasuk dari ya kategori bukan untuk mencari kebenaran. Baik, yang berikutnya di antara contohnya adalah debat. Ya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mengumbar aib orang. Mengumbar, menunjukkan aib orang. Pian tahu kalau dia masuk di dalam perdebatan ini, maka aibnya akan terumbar. Aibnya akan ya, artinya diketahui oleh orang. Karena pian menyampaikan, oh aku tahu ya, ikam bahari suah mencuntan di masjid. Padahal dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Dia sudah artinya mengembalikan hak-hak yang harusnya dikembalikan, tapi diungkit kembali. Sengaja untuk berdebat supaya aibnya diketahui oleh orang lain. Ini contoh debat itu bukan mencari kebenaran. Wah, ikam ini hendak berdebat lawan aku aja. Ikam aja bahari ini mabuk-mabukan. Ikam aja bahari ini misalnya kada sekolah. Ya, misalnya seperti itu, Pak. Ikam bahari ini misalnya ya, intinya dia untuk mengumbar aib orang lain, ya. Ikam bahari ini makan di rumahku, ya, misalnya seperti itu. Maka yang ini bukan lagi untuk mencari kebenaran, tapi untuk mengumbar aib orang lain. Misalnya ya, berdebat nih. Kemudian dia, ikam aja. Berpisahan non bidikam, ikam aja, misalnya. Aib-aibnya, aib-aib keluarnya dibongkar semua. Ini tidak
Boleh. Ini termasuk dari perdebatan yang bukan untuk mencari kebenaran. Coba pian perhatikan, orang itu kalau berdebat itu biasanya kalau sudah tidak mencari kebenaran, itu semua yang kira-kira bisa dia lakukan, bisa dia sebutkan, bahkan itu kalau berupa aib. Yang penting dia bisa mengatakan saya menang atas Anda. Yang penting bisa membuat musuhnya terdiam. Itu semua dikeluarkan. Kadang seperti itu, dan banyak yang seperti itu. Ini termasuk dari ya bagian ciri-ciri orang itu bukan untuk mencari kebenaran di dalam berdebat. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ini yang pertama ya. Sekali lagi ulun ulangi. Jadi kriteria debat yang tercela yang pertama bukan untuk mencari kebenaran. Berarti ya debat yang terpuji itu adalah kalau untuk mencari kebenaran. Di antara contoh debat bukan untuk mencari kebenaran, contohnya adalah untuk hanya sekedar yang paling penting mencari kemenangan. Yang kedua adalah hanya sekedar untuk menunjukkan kehebatan, hanya untuk merendahkan, hanya untuk mengumbar aib orang. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Jadi kalau sudah ada indikasi ini kurang lebihnya, berhentilah berdebat. Berhentilah berdebat. Karena bisa jadi itu indikasi atau tanda-tanda kita sedang berdebat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena bukan untuk mencari kebenaran, tapi justru karena salah satu di antara hal ini. Sudah bisa dimengerti? Ini sebagai contoh. Banyak ya gambaran-gambaran, contoh-contoh orang kalau berdebat itu tidak mencari kebenaran, cuman ini di antara tanda-tanda yang yang tampak atau diantara tanda-tanda yang banyak kita dapati. Ini Pak, kalau orang sudah masuk ke dalam perdebatan, itu kadang bisa jadi niatnya pertama benar, tapi setelah berlangsung perdebatan itu akhirnya ya muncullah salah satu di antara yang kita sebutkan ini. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Nah, perdebatan itu bukan cuma hanya sekedar dari lisan, Pak. Bisa jadi dari media sosial, bisa jadi pian di WhatsApp, bisa jadi pian di mana saja, di forum-forum perdebatan. Baik. Yang kedua, di antara kriteria debat yang tercela adalah ya yang harus ditinggalkan atau yang kita diperintahkan untuk meninggalkan. Ya, kalau perhatikan di sini, kalau ya kita mencari kebenaran tapi lawan debat tidak. Tapi lawan debat tidak. Ya, kalau kita sudah merasa-rasa, pian sudah berusaha untuk mencari kebenaran, tapi lawan debat pian nih ke hulu ke hilir. Ya, artinya semua yang kira-kira ini ya terlihat dari dia. Ya, pokoknya yang penting dia pengen menunjukkan kehebatan. Maka di dalam hal ini kita yang berusaha untuk mencari kebenaran berarti kita yang minggir. Kita yang meninggalkan perdebatan tersebut. Bujur, pian berusaha untuk mencari kebenaran, pian debat dengan kepala ini, tapi musuh berdebat pian ini, lawan diskusi pian ini, sudah terlihat tanda-tanda bahwa dia tidak menginginkan kebenaran. Dia hanya berdebat untuk misalnya, nah ini diantara kriterianya, maka kalau begitu tinggalkan perdebatan tersebut. Karena meskipun pian menginginkan kebenaran, lawan debat pian tidak menginginkan kebenaran, maka itu akan menjadi debat yang tercela. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik, ini yang kedua. Nah, dan inilah ya, makna sabda Nabi Muhammad SAW, "Ana zaimun bi baitin fi rawdatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Aku menjamin surga di pinggiran. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun mereka berada di atas kebenaran. Tapi lawan debatnya ini memang tidak ingin mencari kebenaran, enggak. Tinggalkan. Ya, Ustaz, ulun enggak. Kalau pian lihat bahwasanya musuh debat pian ini ya kira-kira ya artinya hanya sekedar bersilat lidah, hanya sekedar misalnya untuk menunjukkan kemampuannya, sudah. Karena yang demikian itu ya bisa jadi ujungnya itu hanya sekedar perpecahan saja. Baik, ini yang kedua ya. Oke, yang ketiga. Ya. Ini ya, ini yang kedua. Ini yang pertama. Baik. Sekarang kita masuk ke yang ketiga.
Termasuk di antara kriteria debat yang tercela yang harus kita tinggalkan adalah debat yang tanpa adab. Tanpa adab. Jadi kalau debatnya itu sudah tidak beradab, sebagai contoh, di antara kriteria debat yang tidak beradab itu adalah kalau yang keluar itu cacian. Ya. Kalau isinya itu adalah cacian. Ya. Atau kalau yang keluar itu adalah kata-kata kasar. Atau yang keluar itu adalah kata-kata kotor. Atau kalau sudah suaranya meninggi sampai terlihat amarahnya. Kalau dengan emosi. Ini termasuk debat yang tercela. Jadi kalau sudah berdebat itu keluar, nih mohon maaf kata-kata kasar, ya, belum tidak perlu sebutkan kan kata-kata kasar. Tapi yang jelas kalau sudah keluar kata-kata kasar, misalnya nama-nama binatang yang buruk disebutkan, disematkan kepada lawan debatnya, atau kata-kata yang hanya biasa kita dengar diucapkan oleh orang-orang fasik kemudian keluar dari lisannya, maka berarti ini debatnya sudah tanpa adab, berarti tinggalkan, karena ini termasuk debat yang tercela. Atau kata-katanya kasar, atau misalnya kata-katanya kotor, atau misalnya udah emosi, keluaran urat-urat bulu, sudah habang muhanya, sudah naik, sudah emosi, sudah gebrak-gebrak meja misalnya kan, sudah kebalikan dah banyu minum, ya, berarti ada emosinya. Ini yang namanya kebenaran itu Pak, ya, nggak bisa kita dapatkan dari cara yang seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan memerintahkan kepada kita untuk tidak boleh marah Pak. Ya, termasuk diantaranya adalah dalam hal-hal seperti ini. Nah, sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini yang keberapa nih? Jadi kalau pian merasa berdebat itu sudah emosi, kalau pian merasa debat itu sudah menyakiti kepala pian, sakitnya kepala ini. Ibaratnya itu sudah, ya itu tadi Bang, mata sudah habang, urat bulu sudah kancang, parah pagat, ya kan? Sudah panas, sudah debat ya, sudah tinggalkan saja. Ya, sudah bisa dimengerti sampai sini Pak. Ini yang keberapa tadi? 3 ini Pak. Yang ketiga. Oke, di mana ulun nulis ini ya? Kita hapus ya. Sudah nih ya. Sekali lagi ulun ulangi. Kriteria debat yang tercela. 1, bukan untuk mencari kebenaran. Di antara indikasinya adalah mencari kemenangan, ya, untuk menunjukkan kehebatan, untuk merendahkan orang lain, untuk mengumbar aib orang lain. Yang kedua adalah di antara kriteria debat yang tercela yang kita tinggalkan, kalaupun kita mencari kebenaran tapi lawan debat tidak menginginkan kebenaran. Terlihat dari tanda-tandanya, ya, sudah mulai berdusta, sudah mulai tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti kalaupun pian menginginkan kebenaran tapi lawan debatnya tidak, tinggalkan debatnya. Ya. Yang ketiga adalah kalau debatnya itu tanpa adab, maka kalau debat tanpa adab itu termasuk perdebatan yang tercela. Sebagai contoh, kalau yang keluar adalah apa? Cacian, kalau yang keluar adalah kata-kata kasar, kalau yang keluar adalah kata-kata kotor, kalau yang keluar adalah, ya, emosinya, ya, maka yang demikian itu, ya, kita tinggalkan. Sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Sekarang ulun minta izin dihapuskan. Sekarang kita masuk ke dalam kriteria yang keempat. Berapa menit lagi Pak? Berapa? 6. Oke. Insyaallah masih sempat. Baik, sekarang yang keempat. Termasuk di antara bagian debat yang tercela adalah apabila debat tersebut tidak di atas ilmu. Di atas ilmu. Pian berdebat tentang hukum Islam, ya, tentang syariat Islam. Nang seikong berdalil lawan Injil, nang seikong berdalil lawan Taurat. Di mana tatamunya? Yang seikong berdalil dengan yang mana? Yang seikong berdalil dengan tidak di atas ilmu. Ya.
Jadi ada orang subhanallah Pak, ya. Kadang itu Pak ya, perkara agama itu kita mudah banget untuk seolah-olah kita punya ilmu di situ. Coba biar perkara yang lain, kesehatan kah, otomotif kah, atau apakah, itu kita cepat menyadari bahwa kita bukan bidangnya itu. Tapi kalau sudah perkara agama, ya, dan berdebat dalam masalah perkara agama, ya, itu seolah semua orang meskipun yang nggak pernah nuntut ilmu, itu mau untuk berdebat di dalamnya. Ringan untuk berdebat di dalamnya. Nah, kalau sudah debat yang seikung nih lah, yang seikung misalnya bukan ahlinya, nang seikung pemabuk, nang seikungnya lagi misalnya penjudi, debat dalam masalah agama. Kira-kira siapa yang menang? Kan ada ilmu sebetulnya, yang seikung nih bisa pemabuk, yang seikung penjudi. Ya, itu nggak akan ketemu jamaah sekalian, dan tidak ada manfaatnya. Itu ibaratkannya begini, meskipun tidak sama tapi ulun ingin menggambarkan kepada suatu ketika Pak, suatu ketika Pak ya, ketika keluar dari pintu Masjid Nabawi pada saat ulun kuliah, suatu ketika ulun lihat pemandangan yang unik sekali. Ada orang Pakistan, orang India atau Pakistan gitu, ngomong pakai bahasa India, ngomong dengan orang Madura, orang Indonesia. Serius, ini ulun nggak bohong, mereka rangkul-rangkulan. Yang satu ngomong pakai bahasa Madura, yang satu lagi ngomong pakai bahasa India. Ulun tidak tahu nyambungnya di mana, tapi mereka saling ketawa-ketawa. Kemudian juga kayak asik banget ngobrolnya. Ulun sampai perhatikan lama, ini ulun salah dengar kah atau apakah? Ternyata betul. Kira-kira ini bisa saling memahami dan maklumi apa tidak? Gak bisa jemaah sekalian. Ya sama halnya kayak tadi. Kalau berdebat itu tidak di atas ilmu, ujungnya pasti akan buruk. Apa yang mau didebatkan kalau masing-masingnya tidak berdasarkan ilmu? Maka debat itu harus di atas ilmu, ada dalilnya. Itu diantara tanda-tanda kita mencari kebenaran, harus di atas ilmu. Tapi kalau debat itu pokoknya yang penting asal berbunyi saja, asal keluar saja kata-katanya, ini sudah tinggalkan saja. Atau misalnya, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kadang ada tuh orang memaksakan berdebat, akhirnya baca ayat tersalah-salah, ya, kemudian juga menukil hadis juga tersalah-salah. Ini akan menimbulkan banyak kemudaratan. Apalagi kalau debatnya itu misalnya di depan umum, lebih parah lagi. Sudah bisa dimengerti, harus berdasarkan ilmu. Jadi isi yang diperdebatkan itu harus dalil-dalilnya itu di atas ilmu. Baik, yang kelima. Di antara tanda-tanda perdebatan yang tercela adalah apabila perdebatan tersebut menimbulkan mudarat. Sebagai contoh, apabila misalnya ya turun di situ Islam minoritas. Turun ke tengah orang yang memang misalnya di situ mayoritas misalnya non muslim yang sangat kuat sekali dan sangat ta'assub sekali. Ta'assub itu artinya sangat fanatik sekali. Turun ke situ. Ya, lalu debat. Siapa nak berdebat lawan aku? Wah, lalu kemudian debat satu-satu. Buliknya kada di antar orang ke rumah, tapi ke rumah sakit. Kan menimbulkan mudarat buat Atau misalnya seperti ini. Ternyata setelah berdebat, karena di situ Islam minoritas, justru malah yang dulunya masjid itu dibiarkan untuk kaum muslimin mengumandangkan azan di situ, kaum muslimin sholat di situ, pengajian di situ. Ketika turun debat, akhirnya kaum mayoritas di tempat tersebut yang misalnya non muslim, justru malah menutup masjid yang biasa digunakan oleh kaum muslimin untuk sholat, untuk pengajian. Kan berarti mudaratnya lebih besar. Bisa dimengerti? Sampai sini jamaah sekalian. Baik. Jadi sampai kah? Sudah. Baik. Jadi intinya ini adalah di antara poin-poin penting ya, kalau seseorang itu mau berdebat maka dia harus lihat apakah dia itu berdebat itu sudah sesuai dengan kriteria perdebatan yang terpuji, atau ya ternyata perdebatannya itu adalah perdebatan yang tercela. Dan ini berlaku jamaah sekalian untuk semua hal. Termasuk diantaranya adalah perdebatan dengan kawan, perdebatan dengan istri di rumah, perdebatan dengan anak.
pian harus perhatikan 5 perkara tadi. Kalau pian berdebat lawan bini jo setai aja. Masih juga lawan pasangan setai. Tetap karena kita ketika berdebat itu untuk mencari kebaikan. Kalau sudah tidak terpenuhi ya kriteria-kriteria tadi, ya ujungnya kemungkinan besar akan menjadi sesuatu yang buruk. Sudah bisa dimengerti sekalian. Ini yang mungkin bisa ulun sampaikan. Ya, sudah waktu Isya, berarti pertemuan yang berikutnya kita akan sampaikan ya kriteria bercanda yang boleh. Ya, karena hidup kita ini tidak mungkin tidak ada bercanda. Ya, pasti kita ini ketujuh begayan, apalagi kalau pian orang Alabiyu. Ulun orang Alabiyu. Ya, jadi kalau orang Alabiyu itu apa? Ulun hidup di Alabiyu lawas ulun. Di mana-mana Pak, di pasar, di pos kamling, di masjid, di musola ada begayaan. Ya. Makanya kita harus tahu koridornya itu seperti apa. Ya, itu kelebihan orang Alabi. Ini ketujuh begaya. Ya. Ada ketujuh begaya itu yang bagus. Nanti akan kita sampaikan seperti apa. Ada yang tercela, ada yang tidak bagus. Ya. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.